Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Kita pada kali ini membahas tentang kriminalitas dari perspektif sosiologis. Kriminalitas dari perspektif sosiologis. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kriminalitas di dalam lingkungan sosial. Jadi maksudnya kenapa ada perbedaan angka-angka kriminalitas dalam lingkungan sosial, misalnya berbeda di Medan dengan di Tarutung. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu strain, cultural deviance atau penyimpangan budaya, dan social control atau kontrol sosial. Ini dikutip dari Toko Santoso dan Eva Aksiani tahun 2001 halaman 55. Kita bahas satu persatu. Teori strain. Menurut Durkheim, salah satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan, ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi. Jadi, teori strain ini yang penganutnya salah satu adalah Durkheim melihat atau mempelajari bahwa pada bagian-bagian komponennya itu mengetahui bagaimana berhubungan satu sama lain. Jadi masyarakat itu banyak komponen-komponennya. Ada anggota masyarakat yang masih muda, ada yang sudah tua, ada anak-anak, remaja, dewasa. Kemudian ada yang miskin, yang sedang, yang kaya. Ada yang profesinya sebagai petani, sebagai pedagang, pegawai negeri, sebagai pengusaha, buruh, dan sebagainya. Ini maksudnya bagian-bagian komponennya. Jadi kalau bagian-bagian komponen ini tertata secara rapi, berfungsi sebagaimana biasanya, maka ini akan terbentuk keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Tidak ada kecemburuan sosial misalnya. Tidak ada saling mencurigai satu komponen dengan komponen lain. Jika itu terjadi, maka kriminalitas kecil kemungkinan terjadi. Tapi jika ada bagian komponen-komponennya yang membahayakan keteraturan sosial, nah inilah yang mengakibatkan kriminalitas, maka susunan masyarakat itu tidak berfungsi. Kemudian, teori penyimpangan budaya, cultural deviance theories. Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Lower class itu maksudnya kelas bawah. 3 komponen utama dari cultural deviance adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori social disorganization. Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi, yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Nah, sebelum kita bahas ini, kita kembali duduk sini tentang pengertian teori penyimpangan budaya itu memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai khas pada lower class atau kelas bawah. Jadi
yang dimaksud dengan kelas bawah itu orang-orang miskin, berada di lapisan bawah. Nah, orang miskin inilah yang cenderung menjadi pelaku-pelaku kriminalitas menurut teori penyimpangan budaya ini. Dan ini ada 3 teori utamanya, yaitu yang pertama tadi, teori social disorganization. Jadi, memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi, yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Jadi suatu daerah yang berkembang menjadi daerah industri dengan tiba-tiba dengan cepat pasti akan menarik minat masyarakat untuk datang ke tempat tersebut, sehingga terjadi lonjakan atau ledakan jumlah penduduk, mungkin juga dengan imigrasi dan urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya tidak akan seimbang nantinya dengan lapangan pekerjaan yang ada. Maka banyak pengangguran, jadi kemiskinan, ini mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Begitu kira-kira pembahasan tentang teori social disorganization ini. Lalu ada teori differential association. Teori differential association ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku. Jadi ada orang yang cenderung dia memberontak, tidak bisa menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, sehingga dia mengembangkan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku yang berlawanan, bertentangan dengan nilai dan norma. Ini yang cenderung mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Lalu yang ketiga, teori culture conflict. Teori culture conflict ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms, aturan-aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Jadi maksudnya ada kelompok-kelompok orang membuat norma sendiri. Norma-norma mereka itu berbeda dari norma-norma yang dibuat oleh masyarakat-masyarakat kelas menengah atau kelas atas, orang yang tentunya ada di atas garis kemiskinan lah maksudnya ini, kelas menengah. Jadi orang-orang yang berada di garis kemiskinan atau kelas bawah membentuk norma-norma sendiri, dan norma-norma mereka itu bertentangan dengan norma-norma kelas menengah. Inilah yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas. Jadi berbenturan norma dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, teori kontrol sosial. Menurut teori ini, penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Jadi ini mudah dipahami bahwa teori ini menilai bahwa penyimpangan itu adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Jadi kurang memahami hukum atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan hukum, maka jadi penyimpangan atau melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Itulah beberapa teori tentang kriminalitas. Kemudian bentuk-bentuk kriminalitas itu ada pencurian, tindakan asusila, pencopetan, penjamretan, penodongan dengan senjata tajam, senjata api, penganiayaan, penipuan, korupsi. Inilah, jika mungkin masih ada yang bisa dipikirkan oleh anak didik kami, silakan disampaikan pendapatnya. Tapi inilah yang umum sebagai bentuk-bentuk tindakan kriminalitas, yaitu pencurian, tindakan asusila, pencopetan, penjamretan, penodongan dengan senjata tajam, senjata api, penganiayaan, penipuan, korupsi. Pencurian ini saya pikir mudah dipahami,
berarti merupakan tindakan yang mencuri benda-benda atau harta milik orang lain, berupa uang atau harta benda yang lain. Kemudian tindakan asusila ini mungkin bisa kita bikin contoh pemerkosaan. Kemudian pencopetan ini hampir sama dengan yang pertama, tapi pencopetan itu biasanya merupakan pengambilan secara diam-diam benda-benda kecil milik seseorang. Apakah itu mungkin uang atau dompet berisi uang atau perhiasan dan sebagainya. Lalu penjamretan ini contohnya perampasan, jadi mengambil dengan paksa benda milik seseorang. Sedangkan penodongan dengan senjata tajam dan senjata api ini tentunya sudah mulai dipahami, menggunakan senjata memaksa orang memberikan sesuatu agar diberikan harta miliknya kepada orang yang menodong. Kemudian penganiayaan, dia melukai seseorang. Melukai seseorang bisa karena motif dendam atau tidak suka dan sebagainya, sehingga orang dianiaya bahkan mungkin termasuk dari sini pembunuhan. Sedangkan penipuan, yakni bisa orang mengakal-akali menggunakan harta milik orang, entah itu dipinjam atau mungkin dijanjikan sesuatu, misalnya dijanjikan akan dimasukkan bekerja ke suatu instansi, diminta uang, ternyata hanya bohong-bohongan. Lalu korupsi ini adalah tindakan-tindakan menggunakan uang negara untuk kepentingan diri sendiri, uang negara atau uang perusahaan untuk kepentingan diri sendiri. Inilah bentuk-bentuk tindakan kriminalitas secara umum. Ya, demikian materi pelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami. Bapak Arab ini dicatat semua nanti materinya, dihafal, kemudian video ini ditonton berulang-ulang. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan di japri ke nomor WA Bapak. Sekian.